Seru banget, gua suka. Di belakang. Selamat pagi. Untuk intro sama pengenalan anggota tadi sudah di video yang sebelumnya ya. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan tentang pengertian dan juga latar belakang dari Art Deco. Namun sebelum kita ke penjelasan apa itu Art Deco, saya ingin menjelaskan dulu apa itu Post Cubist Pictorial Modernism. Jadi, Post Cubist Pictorial Modernism ini adalah fase transisi dari seni rupa yang sifatnya seni rupa dengan aliran kubisme dengan komunikasi visual yang sifatnya lebih fungsional dibandingkan dekoratif. Dan juga kalau dari Art Deco-nya ini secara bahasa itu diambil dari bahasa Prancis yang sebutannya adalah Art Deco Hahi. Aku hohe. Atau jadinya disingkat jadi sebagai Art Deco. Nah, nama ini juga pertama kali diambil itu pada tahun 1925 pada pameran yang bernama Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes di Paris. Terus untuk latar belakang kemunculan Art Deco ini dipengaruhi oleh beberapa faktor juga. Yang pertama itu adanya perlawanan terhadap aliran Art Nouveau, di mana saat itu orang-orang menganggap bahwa Art Nouveau ini kesannya terlalu dekoratif, banyak hal yang bentuknya itu tidak fungsional lah. Jadinya mereka melawan aliran itu dengan menggunakan Art Deco yang sifatnya lebih fungsional. Selain itu juga ada penemuan makam Tutankhamun. Tutankhamun ini merupakan salah satu Firaun di peradaban Mesir kuno, dan hal tersebut pada tahun 1921 yang hal tersebut kemudian meningkatkan popularitas kebudayaan dan juga kesenian yang dimiliki oleh peradaban Mesir kuno, sehingga dalam karya-karya Art Nouveau tersebut juga banyak ornamen-ornamen yang berbentuk seperti kebudayaan Mesir kuno tersebut. Terus selain itu juga Art Deco ini dilatar belakangi oleh 7 aliran
yang sebelumnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu ada kubisme, futurisme, Megastaff, plakat stil, sak plakat, dan poster perang. Lalu sekarang kita masuk ke perkembangannya. Jadi setelah dari Paris tadi, Art Deco tuh mulai mengglobal, menyeluruh duniakan. Jadinya dia terus berkembang hingga pada awal Perang Dunia Kedua. Nah, kalau perkembangannya itu dia mengalami beberapa fase. Nah, pertama itu adalah era kemasannya di Paris. Jadi kan tadi Paris itu kan pertama kali Art Deco muncul. Nah, tapi pas itu tuh Art Deco cuma bisa diakses oleh kalangan kelas atas doang. Dan itu membuatnya materialnya itu tuh pakai barang-barang mahal kayak gading, kayu eksotis, pakai perak dan seperti itu. Nah, pada zaman itu dia masih memiliki ciri khas, itu memiliki warna dan ornamen dekorasi yang sangat kaya, yang terinspirasinya itu dari Afrika dan Mesir tadi. Nah, lalu kedua itu adalah ekspansinya dia ke Amerika Serikat. Nah, setelah dari Paris tadi, dia jadi mulai melebar ketika sudah masuk ke Amerika. Terutama dia itu mulai tersebarnya itu karena arsitektur kota modern, yang dimana zaman itu kan banyak gedung-gedung pencakar langit karena Art Deco itu. Salah satunya itu namanya itu Empire State Building. Nah, dari situ mulai tersebar. Tapi kalau di desain grafisnya sendiri, yaitu Art Deco itu lebih digunakan seperti poster dan iklan buat film Hollywood. Nah, lalu ada di fase timeline modern. Nah, pada fase ini tuh memasuki pada masa Great Depression, yang dimana pada masa itu global itu lagi berada di krisis ekonomi, dan itu membuat Art Deco tuh menjadi sederhana dan fungsional. Kenapa kayak gitu? Karena pas itu kan Art Deco tuh terkenal dengan yang sangat mewah sekali, tapi pas itu lagi krisis ekonomi. Jadi untuk menyesuaikan dengan suasana hati masyarakat, Art Deco dibikin lebih sederhana dan fungsional. Dan hal itu membuat materialnya itu juga pakai barang-barang yang simple seperti kaca, plastik, dan foam. Dan hal inilah yang membuat Art Deco mulai bisa masuk ke daerahnya masyarakat biasa. Lalu setelah bisa diterima pada masyarakat pada umumnya, akhirnya Art Deco itu bisa mengglobal, dan salah satunya itu ada di kota Bandung yang sering disebut sebagai laboratorium sebagai laboratorium Art Deco. Tapi di Bandung itu tuh Art Deco-nya itu lebih ke bangunan-bangunannya yang sudah disesuaikan dengan iklim kita yang tropis ini. Salah satunya itu ada Villa Isola. Lalu pada akhirnya Art Deco mulai ditinggalkan karena situasi perang dunia kedua. Hal ini karena Art Deco itu dinilai lebih dekorasi, lebih mewah. Sedangkan perang dunia itu kayak keras kan, jadinya gayanya digantikan oleh modernisme yang nantinya itu lebih fungsional, lebih sederhana, dan lebih ekonomis. Lalu lanjut dengan ciri khas dan karakteristik dari desain Art Deco, dan berikut merupakan poin-poin utamanya. Yang pertama ada bentuk geometris yang didominasi oleh segitiga, zigzag, dan pengarah meningkat. Kalau kita melihat bangunan gedung pencakar langit di tahun 1920-an, kita bisa melihat bahwa yang paling mendominasi atau hal yang paling menonjol itu adalah bentuk yang serba geometris. Lalu yang kedua ada garis-garis yang tegas yang melambangkan kecepatan dan kemajuan seperti di zaman modern. Garis lurus dan vertikal ini bukan hanya sekedar untuk estetika saja, melainkan memberi simbol
untuk manusia pada saat itu yang berambisi dengan kecepatan dan kemajuan teknologi. Lalu yang ketiga ada motif dekoratif yang terinspirasi oleh mesin, gedung pencakar langit dan budaya eksotis, yang mana itu adalah sebuah bentuk yang unik. Lalu ada palet warna yang mencolok, warna-warna vibrant seperti kuning, merah, biru, hijau dan merah muda sering dipadukan dengan hitam, perak atau warna kroma untuk memberi kesan yang mewah. Lalu yang terakhir, estetika mewah menghasilkan finishing yang mengkilap dan aksen logam yang melambangkan kekayaan dan kemewahan. Ya. Salah satu tokoh dan beberapa karyanya. Berikut salah satu karya yang dihasilkan oleh Adi Cassandre merupakan nama samaran dari Adolf Jean-Marie Maurer. Dia menghasilkan beberapa karya dengan desain grafis Art Deco. Nah, yang pertama adalah Normandy Foster. Normandy Foster merupakan poster sebuah kapal. Nah, dia digambar dengan perspektif low angle. Dia terlihat lebih mewah dan megah. Juga yang kedua ada Dubonnet Poster. Dubonnet Poster merupakan poster iklan minuman yang menunjukkan proses menikmati minuman melalui 3 tahap visual sederhana. Kemudian yang ketiga ada North Express atau poster kereta yang digambarkan di sini perspektif diagonal yang menunjukkan kecepatan dan lintasan kereta. Yang keempat adalah Atlantic Poster yang merupakan poster kapal besar yang sedang berlayar dengan asap mesin, menunjukkan kemewahan dan kekuatan transportasi laut modern. Mengapa karya tersebut termasuk karya Art Deco? Karena karya ini menggunakan geometri yang kuat, juga simetri dan komposisinya yang monumental dan perspektif yang dramatis. Di sini juga memainkan tipografi dan sederhana bentuk ya. Namun juga menggunakan warna terbatas namun tetap kontras. Sekian dari saya. Berikut adalah pengaruh desain terhadap masa kini. Art Deco masih berpengaruh kuat terhadap desain di masa kini, terutama pada penggunaan bentuk geometris, palet warna yang cenderung mewah seperti warna emas, hitam, atau merah dan ungu. Estetika ini bisa dilihat dalam bentuk arsitektur, misalnya dalam penggunaan bentuk geometris dia dalam mewah atau interior yang berpalet warna elegan, warna hitam atau emas. Bisa dilihat juga dari identitas visual, tipografi, dan desain digital, terutama melalui pola berulang, dekoratif, dan huruf bergaya geometris. Unsur-unsur tersebut dipakai untuk menghadirkan kesan elegan, modern, dan berkelas, sehingga Art Deco tetap menjadi acuan visual penting dalam berbagai bidang desain kontemporer. Merupakan gaya desain yang lahir dari perkembangan modernitas dengan ciri khas bentuk geometris, garis yang tegas, komposisi yang simetris, serta estetikanya. Gaya ini berkembang pesat secara global sebelum akhirnya digantikan oleh modernisme setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun begitu, pengaruh Art Deco masih terasa hingga saat ini karena gaya ini menghadirkan kesan yang elegan, modern, dan halus. Sekian penjelasan dari kami. Untuk sesi tanya jawab, waktu diberikan 10 menit. Kita beri aplaus yang mulia. Silakan teman-teman, ada yang menanggapi?